Nah, ada yang keempat ternyata goro dalam waktu serah terima ya. Nah ini apa nih Ustaz? Nih Ustaz Wahab nih bisa jelasin nggak Ustaz? Ya, kalau ini biasanya terjadi pada jual beli yang tidak tunai. Jadi barangnya dan uangnya itu tidak terjadi serah terima secara kontan. Nah, maka di sini waktu penyelesaian transaksinya itu harus jelas. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan lah istilahnya itu ya. Karena nanti ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Nah, ini misalnya kalau di zaman Nabi ya. Kalau di zaman Nabi itu unik nih, ada jual beli namanya habalul habalah. Jadi jual beli barang tapi uangnya diserahkan ketika anak unta itu beranak dan anaknya lagi beranak lagi baru dibayar gitu ya. Jadi ini saya beli barang nih tapi uangnya nanti ya setelah unta saya ini punya cucu baru saya bayar. Nah, ini kan berarti penyerahan harganya itu tidak jelas gitu, sehingga ini kemudian termasuk jual beli gharar. Nah, kalau sekarang misalnya jual beli online itu kan biasanya kita transfer uang duluan, ya kan? Terus barangnya baru dikirim. Ya, ini harus jelas nih dikirimnya kapan. Gitu ya, apakah sehari atau 2 hari kerja atau jangan istilahnya di PHP-in gitu ya, digantung gitu kan. Kadang saya pernah jual beli online itu ya sama penjualnya digantung gitu kan. Nanti seminggu sampai gitu. Ternyata seminggu nggak ada kabar, nggak nyampe-nyampe. Nah, ini kan berarti kan di sini ada unsur gharar di sini dalam penentuan serah terima, waktu serah terimanya. Nah, itu juga termasuk harus dihindari semuanya. Contoh misalnya gini, rental mobil. Nah, rental mobil itu misalnya harganya sehari 500.000. Tapi masalahnya definisi sehari ini beda antara tukang rental dengan si penyewanya ini. Kalau dalam pengertian si penyewa sehari itu 24 jam. Iya. Tapi kalau yang rental maksudnya sehari itu 12 jam. Nah, ini nggak ketemu nih gitu ya. Oke. Jadi kan nanti ketika ini hitungnya 2 hari kan gitu ya. Jadi di sini ada ketidakjelasan dalam serah terima. Sehingga di sini harus jelas waktu gitu ya. Jadi ada unsur akad, kemudian objek akad, harga dan waktu. Jadi itu 4 ya. Empat, harus tidak jelas semua. dalam akad, tidak jelas dalam objek, tidak jelas dalam harga, dan tidak jelas dalam waktu. Kalau orang pergi haji nunggunya berapa tahun itu termasuk gharar berarti ya. Gimana? Itu udah jual beli atau belum berarti gitu ya. Kalau baru janji ya nggak masalah berarti. Sudah bayar. Itu bayarnya nitip doang atau Iya. jual beli? Gitu. Kalau jual beli tidak boleh. Kalau jual beli tidak boleh. Jadi gini, saya mau pergi haji, Anda bisa buat saya jadi berangkat haji kan? Bayar sekarang, deal gitu berapa gitu kan? Saya berangkatnya kapan? Ya kapan-kapan lah gitu. Nah itu kan nggak boleh, itu kan? Nggak jelas. Nggak jelas. Sehingga akadnya haji itu nanti harus dipastikan juga itu jual beli atau bukan, atau baru sekedar MOU, tahu sama tahu. Orang kalau pergi haji itu bayar 25 juta dulu kan ya? 25 juta 500 itu udah pembayaran atau belum? Udah sah belum pembayarannya? Sudah kursi. Musang kursi. Kan? Berarti sudah jual beli dong terjadi. Terus berangkatnya nggak pasti. Pasti kapan? Pasti lama. 17 tahun. Sudah dipastikan 17 tahun. Tapi nggak mungkin mundur, ada kemungkinan maju ya. Karena kalau banyak yang misalnya meninggal atau apa gitu jadi lebih maju gitu ya. Bisa dipastikan waktunya saja. Iya, walaupun 17 tahun. Berarti anak saya baru lahir sekarang, saya 17 tahun lagi dia baru berangkat haji. Emang nggak bisa haji itu dibikin tiap bulan gitu ada haji gitu kan? Tapi benar itu tadi ya. Jadi gharar, bentuk-bentuk gharar ya, baik dalam akad, dalam harga, dalam objek ataupun dalam waktu ya. Insya Allah itu jelas.